Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah hatta ya'tiyana al-yaqin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا زدنا علما ربنا ارزقنا فهما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم آمين. كيف حالكم جماعة؟ Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ustaz Riono absen ya, Ustaz? Ustaz Riono tahu ada kepentingan ke metro, jadi ada kegiatan di metro. Alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian rutin dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ghafarallahu lahu wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab berikutnya, yaitu babun fil mujahadah. Babun fil mujahadah, bab tentang mujahadah. Barangkali sudah sering kita mendengar istilah ini ya, mujahadah, mujahadah. Bab tentang mujahadah, yakni bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah. Orang yang melakukannya, kalau laki-laki itu disebut dengan mujahid. Kalau perempuan yang melakukannya disebut dengan mujahidah. Dan judul dalam bab ini mengandung pengertian khusus, pengertian pengertian umum. Karena ada pengertian khusus dari kata mujahid, ada pengertian umum. Tadi kalau untuk laki-laki disebut dengan mujahid, orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengertian khusus dan ada pengertian umumnya. Pengertian khususnya, penggunaan kalimat mujahid ini adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini pengertian khusus mujahid. Orang yang gugur di medan perang dalam rangka berjuang di jalan Allah, itu disebut dengan syahid atau syuhada. Ini pengertian khusus ya, pengertian khusus. Adapun pengertian umumnya yang tadi disampaikan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Ini pengertian
umum dari kata mujahid. Kalau pengertian khususnya tadi digunakan khusus bagi orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kufar, melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, ketika dia meninggal itu disebut dengan syahid atau syuhada, jamaknya syuhada. Adapun pengertian mujahid, yakni mujahadah yang akan kita bahas ini adalah pengertian secara umum. Rasulullah SAW bersabda, makna mujahid adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang dia bersungguh-sungguh, dia berjuang untuk melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ketaatan yang bukan di jalan Allah, ada ya, ketaatan di jalan setan. Ketika seseorang misalnya mengikuti katakanlah orang yang ditokohkan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan sesuatu, tapi tahu-tahu dia menghalalkannya. Ini ketaatan di jalan setan. Contoh misalnya hukum bangkai apa? Haram. Tiba-tiba ada yang mengatakan halal. Yakni contohnya misalnya ayam yang baru ditabrak mobil misalnya kan 1 menit yang lalu, ya masih bisa dipotong, masih bisa dimasak, ya belum bau busuk, halal ini. Nah, ini ketaatan di jalan setan kalau ada orang yang mengikutinya, karena Allah sudah haramkan ya bangkai, sementara dia menghalalkannya. Nah, ini dosanya sangat besar. Ya, dia mengadakan kebohongan, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi pengertian mujahadah atau orang yang melakukannya disebut dengan mujahid. Ini pengertian secara umum di sini. yakni orang yang bersungguh-sungguh berjuang melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ada satu istilah tapi dua pengertian. Contoh misalnya masjid. Ini masjid ini ada pengertian secara umum, ada pengertian secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, adalah orang yang dia beriman. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan dia tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini takut secara khusus ya. Takut yakni dia meninggal dia melakukan kemaksiatan ya. Takut melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya semata-mata dia takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada takut yang sifatnya tabi'i, manusiawi. Ya. Takut misalnya dengan singa misalnya ya, dengan binatang buas ya. Takut diomelin oleh istri misalnya kan, kalau ya ketahuan misalnya jajan diam-diam nggak traktir gitu kan. Ini takut manusiawi ya. Tapi ini takut secara khusus ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, dia yang akan bersungguh-sungguh memakmurkan masjid. Nah, masjid di dalam ayat ini adalah masjid dalam pengertian yang khusus, yakni
sebuah bangunan yang dijadikan secara rutin untuk sholat berjamaah. Ini masjid secara pengertian secara khusus. Dan orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pengertian lainnya, masjid dalam pengertian secara secara umum. Apa pengertian masjid secara umum? Tempat untuk sujud. Tempat untuk sujud. Maksudnya adalah bumi Allah Subhanahu wa taala yang dihamparkan untuk sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperoleh oleh nabi dan rasul sebelumnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 5 perkara yang kelima perkara itu merupakan kekhususan untuknya, tidak diberikan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Pertama, yang pertama diantaranya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Masjid, bumi Allah jadikan untukku sebagai masjid. Artinya dimanapun kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kalian mendapati waktu sholat, kerjakan sholat itu dimanapun. Maksudnya di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk sholat di masjid karena misalnya jarak yang jauh, sedang dalam perjalanan misalnya, tiba waktu sholat, berhenti dan cari tempat yang memang nyaman untuk kita lakukan sholat di sana, yakni di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanah Allah jadikan suci untuk bersuci. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kekhususan yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nusirtu birru'b. Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi musuh, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rasa takut di dalam hati musuh sebelum mereka sampai berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejauh 1 bulan. Jadi sejauh 1 bulan sebelum mereka sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jarak 1 bulan perjalanan, Allah sudah menjadikan mereka takut untuk menghadapi kaum muslimin. Dan ini keadaan di zaman sekarang, di akhir zaman ini, rasa takut dari musuh-musuh Allah cabut. Mereka tidak takut kepada kaum muslimin, kecuali kaum muslimin di kawasan tertentu, di daerah tertentu, di negeri tertentu. Contoh misalnya di Gaza, di Filistin, orang kufar sejatinya takut menghadapi kaum muslimin. Tapi contohnya misalnya di Indonesia, banyak orang, Allah Subhanahu Wa Taala cabut rasa takut itu dari orang kufar, sehingga dengan mudahnya mereka menyerang kaum muslimin di Indonesia dengan pemikiran, dengan gaya hidup, dengan hiburan dan seterusnya. Tidak ada rasa takut di dalam hati mereka. Berbeda dengan ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarak 1 bulan perjalanan sebelum sampai, ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa musuh-musuh Allah diberikan rasa takut sebelum menghadapi kaum muslimin. Yang ketiga di antara kekhususan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan untuknya al-ghanimah, harta rampasan perang. Sementara para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak dihalalkan atas mereka rampasan perang.
untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya itu dihalalkan. Jadi setelah kaum muslimin memenangkan peperangan, ya, maka apapun yang dibawa oleh musuh, ya, baik berupa barang ataupun yakni tawanan, ya, manusia ketika itu dihalalkan, ya. Dan tentunya ya, pembagiannya dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam izinkan mereka sudah ngamanin, ya, sudah mengamankan harta rampasan perang itu haram hukumnya. Ya. Yang ke berapa tadi? Yang keempat. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah, ya, izin syafaat uzma. Syafaat uzma ini syafaat terbesar, ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berikan atas izin Allah kepada orang-orang yang beriman, ya, termasuk orang-orang yang berbuat dosa, ya, yakni berbuat dosa besar. Tentunya ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa syafaat itu diberikan. Karena urusan syafaat ini, jemaah sekalian, ini hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan, yakni siapapun nanti di akhirat, mau itu dari para malaikat, ya, atau yakni para nabi dan rasul, atau kaum mukminin, ya, atau para syuhada, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sembarangan. Jadi orang yang mendapatkan syafaat dari siapapun dengan izin Allah itu adalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak diridhoi, dia tidak mendapatkan syafaat. Ada orang yang diridhoi Allah setelah dia merasakan siksa dulu di neraka. Ada yang sebagian yakni disiksa sudah sampai betisnya, ya, dibakar di sana di api neraka, baru Allah ridhoi dia untuk mendapatkan syafaat, ya, dari kaum mukminin. Jadi di antara hadisnya, syafaat itu akan diberikan Allah, akan diizinkan oleh Allah, ya, untuk diberikan dari kaum mukminin. Jadi kaum mukminin kita, umat Nabi Muhammad SAW, ya, ada orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk mengeluarkan kaum mukminin yang lainnya dari api neraka. Dan itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dikeluarkan dari api neraka karena syafaat yang diberikan oleh kaum mukminin adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, betul ya, Ustaz? Yang kelima. Ini yang kelima ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan Rasul dan Nabi terdahulu, itu diutus untuk kaum tertentu saja, untuk kaumnya saja. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, ini kita kembali lagi kepada pembahasan. Ini terkait dengan definisi tadi, ya. Ada yang yakni secara khusus, ada yang secara umum. Ya. Sama seperti masjid tadi. Ya. Hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, pengertian masjid secara umum, tempat sujud. Jadi dimanapun kita melakukan sholat, ya, bahkan misalnya di depan TPA, ya, boleh, ya, karena Allah jadikan bumi itu sebagai masjid untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Ya, asalkan tentunya diperhatikan, ya, tempat yang mau dijadikan sholat itu, ya, harus bersih dari najis, ya, dan seterusnya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan ini, ya, pembahasan mujahadah ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ada hubungannya. Ya. Namun dalam pembahasan mujahadah ini, ya, yang dimaksud di dalamnya adalah bagaimana seorang mukmin itu, ya, betul-betul dia bisa menjaga, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia bisa mendawamkan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun, ya, secara kuantitas tidak banyak yang dia kerjakan. Ya, contoh misalnya dia mengerjakan sholat wajib di masjid, ya,
rutin bersama imam, misalnya kan, mendapati takbiratul ihram imam, tidak tertinggal takbiratul ihram imam. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini contoh kecilnya ya, misalnya Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hadis ini sahih. Barang siapa yang sholat selama 40 hari berjamaah di masjid ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar berjamaah ya, tapi dia juga mendapati takbiratul ihram imam, takbir pertama. Ya. Pengertian dia mendapati takbiratul ihram imam ini, jamaah sekalian, ya, ketika imam bertakbir, takbiratul ihram dia langsung ikuti. Ya. Jadi jangan sampai ya, imam sudah berpindah ke rukun berikutnya. Misalnya membaca surat Al-Fatihah, ya, ini sudah hilang keutamaannya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita jadi orang merugi. Ya, sudah ada di shaf yang pertama, ya, imam takbir, ini masih misalnya was-was gitu kan. Sampai imam membaca Al-Fatihah belum juga takbir. Nah, ini musibah untuk agamanya ini. Ya, harus dilawan gitu. Itu yakni godaan setan. Ya. Nah, kata Nabi SAW, ya, keutamaannya apa? Ya, orang yang mengikuti takbir pertama imam selama 40 hari, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua kebebasan untuknya. Pertama, bara'atun minan nar, ya, dibebaskan dari api neraka. Allahu Akbar. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan. Ini Masya Allah, ini berat ya, memang berat ya. Alhamdulillah. Bahkan Masya Allah, para ulama, para salafun salih ya, orang-orang salih terdahulu, jangankan 40 hari ya, 40 tahun ya, Masya Allah, dia jaga betul. Ya betul, ada ya, di antara para ulama yang bisa melakukan seperti itu ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, itu bisa menjaga wudunya ya, dari salat, yakni setelah salat isya sampai subuh, yes. tidak batal wudunya. Ini Masya Allah ya, ini bagaimana beliau dalam keadaan tertidur. Ini jelas tidurnya bukan tidur terlentang. Kalau tidur terlentang ya batal itu ya, yakni sesuatu yang mengikat ya, katakanlah ya durat, ya buang angin itu lepas gitu kan dari duburnya. Kalau sudah tidurnya terlentang. Tapi kalau tidurnya mutamakin, duduk ya, seperti tidurnya kita ketika sholat Jumat, nah ini tidak mutamakin ya, tidak goyang gitu kan. Tapi tiap Jumat tidur gimana? Ya asalkan mutamakin Ustaz. Tidurnya mutamakin ya, tidak tergantung khotibnya juga. Kalau khotibnya semangat bisa nggak ngantuk. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini Masya Allah kehidupan orang salih terdahulu ya. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari api neraka tadi, dan Allah bebaskan dari kemunafikan ya. Baik kemunafikan amali, perbuatan, maupun kemunafikan i'tiqadi, keyakinan. Kemunafikan perbuatan ini contohnya ya, Allah yakni selamatkan dia untuk tidak berbohong ya. Karena kemunafikan amali ini ya, orang kalau sudah dihinggapi dengan kemunafikan amali, dia suka berbohong, dia suka mengingkari amanat ya, suka mengingkari janji dan seterusnya ya. Suka buat keributan. Ini termasuk kemunafikan amali ya. Suka berdebat. Nah, enggak. Suka berdebat ini ada pembahasan lain ya. Suka menyulut keributan ya. Apalagi sekarang kan zamannya medsos
Ya ada saja ya, orang-orang yang sengaja gitu kan menyulut keributan. Ini kemunafikan amali. Ya. Dan ini dosa besar. Ya. Kemunafikan i'tiqadi ini hubungannya dengan keyakinan. Dan ini yang akan membatalkan keislaman seseorang kalau orang sudah dihinggapi dengan kemunafikan i'tiqadi, keyakinan. Ya. Dia KTP-nya Islam, ya, tapi duduknya dengan orang kufar, orang kafir untuk memerangi orang Islam, gitu kan? Dia berpenampilan Islam, gitu kan? Ikut sholat bersama orang Islam, ya. Tapi di belakang mereka, ya, berkumpul dengan orang dengan musuh Allah dan Rasulnya untuk menghancurkan umat Islam dengan program hiburan, dengan program misalnya apa? Dengan program dengan pemikiran, ya, ideologi dan seterusnya. Ini kemunafikan i'tiqadi. Ini yang membatalkan keislamannya. Allah tempatkan mereka ya, bersama orang kufar di keraknya neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di keraknya neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan dalil tentang mujahadah ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, di jalan Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Jadi ini tidak hanya orang yang berperang ya, melawan musuh Allah dan Rasulnya, tapi juga orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul bisa mendawamkan ketaatannya kepada Allah, menjaga ketaatannya kepada Allah ya. Meskipun kuantitas amalnya sedikit ya. Contoh yang tadi disampaikan ya, tentang sholat ya, dia bagaimana bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid misalnya ya, menjaga sholat rawatib, sementara sholat malamnya belum bisa dia laksanakan, tidak ada masalah, tapi dia terus jaga itu sholat ya, jaga ketaatan itu kepada Allah. Ini orang yang mujahid, orang yang bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan menunjukkan mereka jalan-jalan kami. Maksudnya adalah pintu-pintu kebaikan, Pak. Ya, abwabul khair. Ya, pintu-pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuk mereka. Ya, abwabus syarr, pintu-pintu keburukan. Ya, Allah akan menyelamatkan mereka dari memasukinya, ya, memasuki pintu-pintu keburukan itu. Ya. Kalau orang itu betul-betul berjuang ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Ya, tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. yakni berbuat baik kepada Allah ya. Pengertiannya adalah dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya, dia bersungguh-sungguh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nasnya, dia pun na'am baik hubungan dengan manusianya. Ini orang yang berbuat baik ya, secara sempurna. Hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya juga lebih baik. Nah, karena hablum minallah ini sesungguhnya cermin, hablum minan nas ini sesungguhnya cermin dari hablum minallah. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, insya Allah hubungan dengan manusianya pun baik. Karena janji Allah tadi, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Contoh nyatanya jamaah sekalian, ini contoh yakni kisah nyata ya, yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW ya, adalah tentang Ashabul Kahfi ya, Ashabul Kahfi ya, ya. Beberapa pemuda ya, jumlahnya kurang dari 10 orang ya, mereka disebut fityatun di dalam Al-Quran ya, fityatun itu maknanya ya, di dalam bahasa Arab Ustaz, jam'ul qillah ya, bilangan jamak tapi kurang dari 10 orang. Itu maksudnya jam'ul qillah ya, fityatun itu ya. Jadi beberapa pemuda yang kurang dari 10 ya,
pendapat yang paling kuat ya, menyatakan bahwa jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjing. Coba bayangkan jamaah sekalian, Allah sebut anjing itu beberapa kali di dalam surat Al-Kahfi. Kita saja nggak disebut. Ini anjing disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibrah, ya, yakni tentang penyebutan anjing ini. Tapi ini anjing buruan ya, bukan anjing peliharaan. Ya. Haram hukumnya memelihara anjing. Ya. Anjing untuk dipelihara. Ya, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang memelihara anjing itu, ya, setiap harinya kebaikannya akan berkurang sebanyak 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung besar. Ini orang yang sengaja memelihara anjing. Berbeda dengan anjing buruan ya, ini dibolehkan. Ya, anjing buruan, anjing untuk menjaga misalnya kebun, itu dibolehkan ya, di dalam Islam. Nah, disebutkan anjing beberapa kali, ini menunjukkan bahwa binatang saja, ya, binatang yang tidak berakal ketika dia bersama orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang beriman, kecipratan itu keberkahannya. Apalagi kita manusia yang diberikan akal oleh Allah, diberikan hati oleh Allah, ketika duduk di majelis ilmu, ketika duduk bersama orang-orang yang saleh, ini keberkahannya juga akan dia dapatkan. Karena anjing saja Allah berikan itu, yakni keberkahan dari yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi ini, sehingga anjing pun ikut ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Ashabul Kahfi selama 309 tahun. 309 tahun hitungan hijriyahnya, 300 tahun hitungan masehinya. Nah, Ashabul Kahfi ini contoh yang nyata ya tentang yakni mujahadah, ya. Mujahadah beberapa pemuda, ya. Kesungguhan beberapa pemuda ya, untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaumnya yang seluruhnya musyrik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk negeri itu ya, dari mulai rajanya ya, sampai rakyat itu musyrik kecuali 7 pemuda ini. Dan benar ya, apa yang disabdakan Nabi SAW, al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh itu ya, Allah jadikan berkelompok-kelompok. Jadi 7 pemuda ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya jemaah sekalian, ya, seperti kita sekarang ini, alhamdulillah, ruh-ruh kita itu Allah pertemukan. Ya. Kita dibuat nyaman, ada di majelis ilmu, ya, mempelajari ilmu agama. Ini artinya ruh itu cocok. Ya. Kalau nggak cocok, itu mental sendiri nantinya. Betul? Iya. Kita berada di tempat yang maksiat, ya. Padahal kita sudah terbiasa di lingkungan yang saleh, ya. Suatu ketika ada di tempat maksiat, nggak nyaman. Ruh kita itu nggak nyaman, ya. Ingin segera meninggalkan tempat maksiat itu. Itu pertanda bahwa ruh-ruh itu Allah jadikan berkelompok-kelompok. Maka bersyukur kita, ya, saat ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu tentang keteguhan hati para pemuda itu. Nah, dan jamaah sekalian perlu diketahui bahwa 7 pemuda ini bukan rakyat biasa. Mereka ini anak dari para pembesar kaumnya. Jadi orang kaya mereka. Mereka sudah biasa hidup mewah ketika itu. Sudah biasa makan enak dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka, petunjuk iman, ya, petunjuk Islam, ya. Meskipun agama Islam, penamaan agama Islam, ya, itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi agama dengan nama Islam itu secara khusus dibawa oleh Nabi SAW untuk menyelisih agama-agama yang yakni yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, agama Yahudi, agama Nasrani dan seterusnya. Ya. Tapi secara hakikat para nabi, para rasul, ya, dan kaumnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu beragama Islam secara hakikat. Ya.
Ya, karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka hanif, mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Nah, disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-14. Ya, ini tentang kisah Ashabul Kahfi. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu. Allah Subhanahu wa taala ikat hati mereka. Maksud ikat di sini Allah teguhkan hati mereka. Sehingga tidak ada celah untuk setan mempengaruhi. Jadi Allah ikat, bahasanya itu ikat. Ya. Jadi bukan diteguhkan, Ustaz. Ya. Biasanya kan kita berdoa ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hati hamba. Tapi ini bahasanya diikat. Hati mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada celah untuk setan mempengaruhinya. Hati mereka diikat ketika mereka berdiri di hadapan rajanya. Ketika rajanya itu yakni meminta alasan kepada mereka, ya, dengan keyakinan yang tidak sama dengan apa yang mereka yakini, ya, maka mereka berkata, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh, ya, lan nad'u'a min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi. Rabb kami yaitu Allah adalah pencipta, pemelihara, pemilik langit dan bumi. Dan kami tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kami melakukannya, sungguh kami telah amat jauh dari kebenaran. Ini Allah ikat hatinya untuk mengatakan itu di hadapan raja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-16-nya Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada salah satu dari Ashabul Kahfi itu untuk berkata kepada teman-temannya yang lain. Apa kata temannya ini? Wa idz'tazaltumuhum. Betul Ustaz ya? Ayat yang ke-16. Wa idz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Fa'u ilal kahfi yamshur lakum rabbukum min rahmati. Al-ayat. Allah ilhamkan kepada salah satu Ashabul Kahfi ini untuk berkata kepada teman-temannya, jika kalian ya, meninggalkan meninggalkan mereka yang menyekutukan Allah, ya, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Ini Allah ilhamkan ke dalam hati salah satu temannya. Allah kuatkan hatinya untuk mengatakan itu. Jadi temannya memberi masukan untuk apa? Untuk cari tempat berlindung di dalam gua. Niscaya Allah akan merahmati kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kalian, sesuatu yang berguna. Ini Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua itu. Ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan di ayat yang ke-9-nya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10-nya Allah Subhanahu wa taala yakni menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saat mereka sampai di dalam gua, Allah mudahkan mereka untuk mencari gua itu. Terkait dengan gua di mana? Ini banyak versinya, puluhan versi. Tapi yang jelas tidak disebutkan di Indonesia. Di Suriah, di Jordan, di Aman, ya, dan seterusnya. Yang terpenting bukan guanya di mana. Ya, kita mengambil ibrah dari perjalanan kisah mereka, bahwa mereka betul-betul pemuda yang beriman, hamba yang beriman, yang mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika mereka sampai di goa, mereka langsung berdoa kepada Allah. Ya Rabb kami, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat, ya, dari sisimu, dan berikanlah kami petunjuk, ya, petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Mereka minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sedang dikejar, ya, akan ditangkap, ya.
Kalau ditangkap akan dirajam mereka, akan dibunuh. Mereka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tunjukkan kuasanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah tidurkan mereka selama 309 tahun, tidak makan dan minum. Ya, Allah atur pencahayaan di dalam gua itu sehingga mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Ya, tidak hanya itu, ya, Allah jadikan orang yang mau masuk ke dalam gua. Jadi dari 309 tahun itu ada saja orang yang mau masuk ke dalam gua itu. Ya, ketika dia mau masuk, ya, Allah perlihatkan, ya, sesuatu yang membuat mereka takut. Ya, di ayat yang ke-18 dan ke-17 dan ke-18. Entah apa yang mereka lihat, yang jelas, ya, ada rasa takut di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak sampai masuk ke dalam gua itu. Ya, mereka pergi, ya, dan tidak kembali lagi, gitu kan. Sebagaimana Nabi SAW ketika menerima wahyu yang pertama dari malaikat Jibril, Nabi SAW melihat wujud asli malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang terjadi pada Nabi? Nabi ketakutan, ya, karena baru pertama kali lihat wujud asli malaikat Jibril. Ketakutan sampai, ya, yakni sampai rumah istri tercinta beliau Khadijah, beliau minta diselimuti, ya, saking ketakutannya. Nah, bisa jadi apa yang dilihat oleh orang-orang ketika mau masuk ke dalam gua itu adalah bisa jadi malaikat, ya, yang menjaga mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat yang menjaga mereka, sehingga mereka ketakutan ketika hendak masuk itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini sebagai pengantar jamaah sekalian dalam pembahasan bab mujahadah ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bacakan, ya, dalil-dalil lainnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita seluruhnya ke dalam golongan orang-orang yang ke dalam golongan para mujahid, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga kematian mendatangi kita seluruhnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qama